Perkenalkan, namaku Andi Zulkarnain. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta ternama di Jepang. Aku kuliah di Jepang dengan beasiswa penuh yang aku dapatkan saat masa SMA. Aku berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, aku dari Indonesia. Dulu kehidupanku sebagai mahasiswa di Jepang ya berjalan seperti biasa. Tapi sekarang semua kehidupanku sudah berubah 180 derajat. Cerita ini berawal ketika aku berusaha membuat rambutku panjang seperti remaja-remaja Jepang lainnya. Karena menurutku sangat cocok jika aku bergaya rambut seperti remaja di Jepang pada umumnya. Ketika aku sudah menempuh pendidikan selama kurang lebih 1 tahun, aku mulai menyadari bahwa rambutku masih belum memanjang seperti teman-temanku di sini. Lalu, ketika libur, aku berinisiatif mencari obat dan vitamin yang dapat memanjangkan rambut dengan cepat dan tentu saja praktis. Nah, disinilah masalahku dimulai. Karena belum terlalu fasih berbahasa Jepang dan saat aku membeli obat, aku pun tidak mengajak temanku. Jadi aku salah membaca deskripsi pada botol obat tersebut dan petugas toko obat tidak menanyakan untuk apa obat itu ketika aku membayarnya. Ternyata, obat yang aku konsumsi selama 6 bulan mengandung hormon estrogen atau hormon yang ada pada tubuh perempuan. Awal mulanya aku merasa biasa saja karena yang aku tahu aku meminum obat agar rambutku lebih cepat memanjang. Tapi aku merasa ada yang aneh saat menginjak bulan ketiga ketika mengonsumsi obat itu. Aku merasa perasaanku berantakan, sesaat aku senang, sesaat aku sedih, dan sesaat aku pun dapat marah dan berakhir menangis. Aku mulai merasa ada yang salah tapi aku tidak mengetahuinya dan karena faktor sekolah yang juga sibuk, aku jadi sedikit mengabaikan hal itu. Menginjak bulan keempat tanpa aku sadari dadaku seperti tumbuh dan berlemak dan lagi-lagi aku mengabaikan hal itu. Menginjak bulan kelima, aku mulai merasa bertambah aneh. Memang benar rambutku cepat panjang dan bahkan sudah hampir sampai panjang yang aku inginkan. Tapi ada yang aneh di sini. Saat aku memperhatikan dadaku. Ya, dadaku sudah seperti remaja perempuan saat masa pertumbuhan. Aku merasakan sakit di dadaku sama halnya ketika remaja perempuan mengalami pertumbuhan. Dan tanpa aku sadari pinggangku melebar dan jakunku hampir tidak terlihat sehingga suaraku mulai mengecil dan berubah menjadi seperti perempuan. Menginjak bulan ke-6, aku mulai merasa tidak nyaman dengan dadaku ini. Apalagi perasaanku jika aku melihat laki-laki tampan, entah kenapa aku seperti terpesona. Aku memberanikan diriku untuk pergi ke dokter dan memeriksakan kondisiku. Dan disinilah aku mengetahui bahwa aku salah minum obat. Dokter mengatakan bahwa hormon dominan laki-laki pada tubuhku sudah hampir habis. Sangat sulit untuk memulihkannya kembali. Jadi jalan satu-satunya adalah melanjutkan kondisiku yang seperti ini dan mengubah kebiasaan hidupku dari laki-laki menjadi perempuan. Sesampainya di rumah, aku mulai berpikir bahwa aku tetap harus melanjutkan pendidikanku walaupun kondisiku seperti ini. Akhirnya aku putuskan mengubah semuanya dari nol. Aku melanjutkan konsumsi obat itu karena tidak ada pilihan lain. Aku mulai memilih pakaianku mana yang masih cocok. Sedangkan lainnya aku jual ke teman-temanku yang mau membelinya. Lalu aku meminta bantuan salah satu teman dekatku, yaitu Anissa. Dia seorang perempuan lembut dan baik, asal Indonesia juga. Aku meminta bantuannya untuk menemaniku membeli baju-baju baru untuk kehidupan baruku. Aku membeli semua perlengkapan dengan uang tabungan dan hasil menjual pakaianku tadi. Ternyata, aku baru menyadari satu kewajiban ketika aku membeli pakaian bersama Anissa. Yaitu aku harus memakai bra. Ya, karena aku telah memiliki payudara yang berukuran seperti wanita dewasa. Anissa mengatakan tidak mungkin aku harus menutupinya dengan baju tebal lagi.
Akhirnya Anissa pun memanduku memilih ukuran yang pas dan aku langsung membelinya dengan jumlah banyak. Karena aku harus memakainya tiap hari, kata Anissa. Ketika sampai di kamarku, aku mulai belajar menggunakan semua pakaian-pakaian perempuan itu dan membiasakannya dengan tubuhku. Anissa membantuku karena aku belum tahu sama sekali. Mulai dari cara memakai bra yang aku sudah mencobanya sendiri hingga 1 jam, pakai make up, ya dan lain-lain. Waktu terus berlalu hingga sekarang tubuhku benar-benar seperti perempuan. Apalagi rambut panjangku yang sudah sampai punggung. Teman-temanku di kelas tidak pernah ada yang mempermasalahkan perubahanku. Karena mereka tahu perubahan ini terjadi karena kesalahan, bukan karena kesengajaan. Aku menjalani perkuliahan selama 4 tahun dengan kehidupan baruku ini. Sampai akhirnya aku pun lulus. Aku bisa menyelesaikan kuliahku dengan tepat waktu. Meskipun aku mengalami sedikit kesulitan dengan kehidupan baruku. Setidaknya aku bisa mengimbangi dengan kuliahku. Aku yakin orang tua aku pasti bangga terhadapku. Dan sejujurnya, selama ini aku tidak pernah memberitahu mereka tentang perubahanku. Tentang aku yang menjadi perempuan. Beberapa waktu setelahnya, aku kembali ke Indonesia dan keluarga aku benar-benar sangat terkejut ketika mereka melihat penampilanku. Awalnya mereka tidak mengenaliku karena aku memang benar-benar sudah berubah. Lalu aku menceritakan semua yang terjadi. Tapi untungnya tidak ada yang mempermasalahkan. Mereka semua menerima aku. Bagi mereka yang penting aku bisa kembali dengan selamat dan juga mendapatkan ilmu yang sudah 4 tahun aku tempuh. Baru seminggu aku di rumah menikmati waktu berkumpul dengan keluarga, aku dihubungi salah satu perusahaan otomotif ternama di Karawang, Jawa Barat. Aku dibutuhkan untuk menggantikan posisi HRD yang terkena kasus korupsi. Mungkin karena aku lulusan Jepang, tanpa aku melamar pekerjaan, sudah ada yang menawarkanku pekerjaan, bahkan dengan posisi yang sangat tinggi. Aku menerima tawaran itu dan terpaksa meninggalkan rumah untuk yang kedua kalinya. Nah, selama aku kerja di perusahaan itu, aku pacaran dengan bosku sendiri. Namanya Pak Andre, umurnya hanya berjarak 2 tahun lebih tua dariku. Aku tidak menyangka semua ini, tapi aku harus jujur kepadanya dengan kondisi genderku ini. Ternyata tanggapannya di luar ekspektasiku. Andre menerimaku apa adanya, bahkan dia siap menanggung semua biaya operasi untuk menjadikanku perempuan seutuhnya. Aku merasa sangat beruntung masih ada yang menerimaku dengan tulus. Dia sudah seperti sumber semangat bagiku. Aku sangat mencintainya. Andre mengantarkanku ke Surabaya untuk mengoperasi alat vitalku. Ketika aku terbangun pasca operasi, aku merasa sebuah hidup yang benar-benar baru dimulai. Aku melihat senyuman bahagia Andre dan aku sangat terkejut bahwa Anissa, sahabatku selama di Jepang, juga datang. Anissa mengetahui aku akan operasi dari Andre yang diam-diam menghubungi Anissa dengan ponselku. Setelah aku dibolehkan pulang dari rumah sakit, aku diajak Andre untuk mengurus semua data diriku ke kejaksaan dan catatan sipil. Ya, aku telah menjadi perempuan seutuhnya sekarang. Aku menyandang nama baru yaitu Andi Salwa Mufida. Aku tetap mempertahankan nama depanku karena itu pemberian orang tuaku. Tentu saja kedua orang tuaku setuju dengan operasi yang aku lakukan. Mereka juga terlihat senang. Intinya, mereka semua mendukungku. Tidak lama setelah itu, Andre melamarku. Tanpa pikir panjang dan tak berselang lama, kami pun menikah. Beberapa bulan setelahnya, Andre mengajakku ke panti asuhan dan dia ingin mengadopsi 2 anak sekaligus. Yang satu sudah berumur 3 tahun dan satunya lagi masih berumur 2 tahun karena orang tuanya kecelakaan dan mereka selamat, kata pihak panti asuhan. Aku merasa bahagia sekali saat ini karena aku menjalani hidup sebagai HRD di perusahaan suamiku sendiri dan mempunyai 2 anak yang kudidik selembut mungkin. Ini adalah kisah hidupku yang penuh perubahan. Dan walaupun aku bukan perempuan tulen, tapi aku tetap merasa bahwa genderku bukan masalah besar. Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa subscribe ya.